Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan tema kali ini aku ingin membacakan tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 16 Juli 2023. Boleh kalian fokuskan dianya siapa, bisa mantan, pasangan, ataupun gebetan ya. Oke, kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, ada Temperance, ada Death, ada King of Swords, King of Wands, okay, Three of Cups, and the Emperor. Ya, kalau aku di sini melihat bahwa hubungan kalian ini nampaknya sudah berakhir ya, Temperance yang reverse, dan ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan hubungan kalian ya. Dan hubungan ini mungkin dia, orang yang kalian fokuskan itu menghadirkan orang lain dan lebih berfokus pada orang itu, lebih memprioritaskan pihak ketiga dari kalian atau ya selingkuhannya seperti itu. Jadinya di sini hubungan ini tuh hancur dan alih-alih kalian ingin memperbaiki hubungan ini, tapi justru malah hubungan ini tuh makin membesar masalahnya, makin rumit, makin runyam karena dia juga eh, apa ya, lebih memprioritaskan orang itu gitu ya. Dia lebih lebih memperhatikan, lebih mempedulikan orang ketiga dari kalian. Jadi ketika kalian berpisah ini bukan dengan cara yang baik-baik, penuh dengan pertengkaran, ya kalian bermusuhan kayak gitu ya. Intinya hubungan ini tuh kacau deh ya, hancur banget ya, ini karena dia yang menghadirkan orang lain. Dan aku tahu ya, karena Temperance terbalik nih adalah seseorang yang ingin segera memiliki komitmen dalam hubungan ya. Jadi kalau misalkan kamu dulu dengan dia itu sebenarnya kamu udah berekspektasi sangat-sangat yakin, sangat-sangat besar bahwa kamu yakin eh, pada pilihanmu itu dia. Ya, pilihan kamu itu dia. Hatimu itu udah kamu taruh untuk dia. Kamu itu udah pengennya udah sama dia aja gitu ya. Nggak ada yang lain kayak gitu. Padahal di sini kamu itu belum sepenuhnya apa, kenal dia ya. Luar dalam tuh belum kenal dia. Sifatnya seperti apa, kebiasaan dia seperti apa, dia memang serius nggak sama kamu itu kamu nggak tahu. Ya, ya kamu percaya-percaya aja dengan omongan dia gitu. Padahal nyatanya dia ini orang yang sering menghadirkan orang lain atau opsi lain di dalam hubungan kalian. Jadi ya karena kamu udah optimis gitu ya. Kamu menaruh hati pada dia padahal kalian belum mengenal lebih dekat ya, lebih dalam. Jadi akhirnya di sini kamu yang kecewa. Ya, kamu kecewa. Kamu orangnya nggak sabaran. Aku lihat di sini karena di sini ada Temperance. Kamu orangnya nggak sabaran. Kamu orangnya apa tuh, gerapak, gelisahan. Terus ya pengennya buru-buru aja gitu. Pengennya buru-buru gitu. Sedangkan dianya ya masih dalam proses pencarian gitu ya.
belum menentukan yang mana yang ingin dia seriusi kayak gitu. Dan ya ini sih, ini menjadi pelajaran buat kamu bahwa kamu harus lebih sabar lagi dalam mencari pasangan ya. Harus lebih kenal lebih dalam orang yang dekat dengan kamu, orang yang menyatakan cinta padamu, harus kamu kenali luar dalam ya. eh Maksudnya luar dalam tuh ya itu ya, kepribadian, kebiasaan ya, riwayat, entah riwayat percintaannya, entah riwayat apa, kesehatan atau everything apapun, kebiasaan kesehari-hariannya, harus kamu tahu. Kalau misalnya kamu yakin, nah baru kamu bisa menaruh hati. Tapi kalau misalkan baru kenal kamu udah naruh, ya ruginya di kamu sendiri kayak gitu. Ya, jadi ini menjadi suatu pelajaran buat kamu. Kamu harus lebih sabar ya, harus lebih sabar, harus lebih teliti lagi dalam memilih pasangan ya. Temperance. Ya, dan aku lihat di sini perasaan dia ke kamu sebenarnya itu udah berubah. Maksudnya berubah gini. Sebenarnya dia ini udah berubah ya. Dia pengen hubungan ini tuh terjalin gitu, tapi eh ketika dia kemarin datang ke kamu, dia ini bukan, maksudnya situasinya itu ternyata masih sama kayak gitu ya. Jadi sebenarnya di hubungan kalian bisa jadi hancur seperti ini atau berpisah seperti ini karena ada suatu masalah yang tidak kalian selesaikan dengan tuntas, dan ketika dia kembali lagi, masalah itu terkuak lagi gitu ya. Muncul lagi di permukaan dan tidak mau diselesaikan lagi oleh kalian. Sehingganya masalah itu ya jadi mendarah daging gitu loh. Yang menjadi mendarah daging di antara hubungan kalian. Makanya hubungan ini ya terus-terusan seperti ini. Ya, jadinya malah berpisah akhirnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau hubungan ini tuh lebih serius, lebih ya ada komitmen kayak gitu ya. Intinya kalian ingin memperbaiki hubungan ya, karena di sini ada death. Sebenarnya ada ingin adanya suatu perubahan di hubungan ya, ingin adanya suatu perubahan. Maka dari itu ya kalian harus meninggalkan eh, masalah dari masa lalu itu gitu ya. Kalian harus membuang masalah itu dari hubungan kalian kayak gitu ya. Kalian harus bisa menerima ya, menerima apa adanya si pasangan kalian seperti itu ya. Sebenarnya dia nih ingin adanya suatu perubahan di dalam hubungan kalian gitu ya, seperti itu sih intinya. eh, yang membuat kalian selalu berpisah itu ya hanya satu masalah yang tidak pernah kalian mau selesaikan, dan ini akhirnya sudah menjadi mendarah daging gitu ya. Jadi ya udah, berkutatnya hanya pada masalah itu lagi dan itu lagi ya. Akhirnya berpisah lagi, berpisah lagi. Akhirnya ya mungkin dia nggak kuat gitu ya, mungkin dia nggak kuat, akhirnya ya ngambil keputusan seperti ini, berpisah. Ya, dan aku lihat di sini dia ini orangnya cukup egois ya, agresif, suka memerintah, kemudian orangnya kasar, eh orangnya juga apa tuh, hmm, terlalu mendominasi ya, dan emosian. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, dia itu mengambil suatu keputusan ketika dia mm, eh, lagi emosi-emosinya gitu ya, impulsif ya, dia impulsif orangnya. Jadi eh cuman karena masalah sepele aja, kalau misalnya dia merasa tersinggung, dia segera mengambil suatu tindakan yang cukup bahaya gitu ya, cukup bahaya. Entah itu mengakhiri hubungan, entah itu membalas dengan suatu kekejaman, ya kasar, mungkin dia suka KDRT kayak gitu. Intinya dia kasar orangnya, emosian, dan ada kemungkinan orang ini memang orang yang kalau misalkan dia laki-laki ya,
orang yang sulit hadir di dalam keluarga, kayak gitu. Atau mungkin dia mandul, ya, mungkin dia mandul, bisa jadi, atau mungkin dia bukan sebagai seorang ayah yang baik, gitu ya, gitu. Di dalam keluarga dia bukan sebagai ayah yang baik, gitu sih kalau aku ngeliatnya ya. Ya mungkin karena dia kasar, emosian itu, kalau ngambil keputusan ya impulsif seperti itu. Karena di sini King of Sword-nya terbalik ya. Jadi bukannya terlihat gagah, justru malah ya menjijikan. Orang ini seperti itu ya, penuh dengan emosi, impulsif, sulit, 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 sulit. Gampang kehilangan kesabaran ya, walaupun dengan hal-hal sepele, masalah-masalah sepele, dia itu gampang marah, gampang emosian lah. Ya, kalau aku lihat sih sebenarnya ya dia ini orang yang berkarismatik ya. Berkarismatik, dia orangnya juga apa ya? Mungkin dia tampan ya, atau dia punya innernya sendiri kayak gitu ya. Dan dia ini sebenarnya penyayang ya. Dia juga kalau sama kamu itu sebenarnya dia sangat bahagia ya. Ya intinya dia masih punya passion sama kamu. Perasaan dia tuh masih ada di kamu gitu. Dia masih passionnya sama kamu kayak gitulah intinya. Dan sebenarnya dia tahu kamu itu sebenarnya butuh perhatian ya, sama dengan dia sama dengan perhatian dia dengan pekerjaan kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia ini orangnya yang pekerja keras ya, hard worker banget ya. Jadi sebenarnya dia tahu kamu itu juga butuh perhatian yang sama dengan dia memperhatikan pekerjaan-pekerjaan dia kayak gitu. Hanya saja ya itu tadi, dia ini orangnya temperamenan ya. Jadi gampang marah kayak gitu. Jadi inilah yang membuat kamu merasa kayak hubungan ini melelahkan, hubungan ini capek, hubungan ini nggak ada kejelasan, hubungan ini menyiksa, tersiksa batin, fisik, ya mental, ya merasa ya kamu merasa kayak apa ya, kayak berhubungan dengan seseorang tapi kayak kamu berjuang sendiri kayak gitu ya. Ya, aku lihat di sini memang hubungan kalian itu singkat ya, singkat banget. Eh, dan ini juga karena dipengaruhi oleh seseorang yang ingin mensabotase hubungan kalian. Jadi mungkin ketika kalian memiliki hubungan dengan orang ini, ya, hmm, dia menghadirkan orang ketiga. Ya, opsi lain. Dia menghadirkan opsi lain, dan aku lihat di sini, hmm, ya dia mengkhianati kamu, dan orang itu memang menginginkan hubungan ini berakhir, cepat berakhir. Jadi hubungan kalian berakhir ya salah satunya juga karena dia lebih memprioritaskan orang ketiganya. Seperti itu ya. Oh, orang ini. Ya, aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia itu nggak stabil ya. Nggak stabil, tidak ada satu pahaman ya, kesesuaian dalam pemahaman sesuatu tentang apapun itu. Tidak ada kesepemahaman gitu ya, dan tidak ada kestabilan dalam hubungan. Dan salah satu di antara kalian memang orangnya ya suka mendominasi hubungan kayak gitu ya, mengekang seperti itu. Jadi hubungan ini ya kacau, berantakan kayak gitu. Intinya hubungan ini tuh yang mungkin yang berjuang hanya seorang aja gitu ya. Dan sulit sih ya kalau misalnya kalau orang ini udah kebiasaan selalu mendatangkan opsi lain kayak gitu sih. Aku ngeliatnya ya sulit gitu. Orangnya manipulatif banget lagi kan. Ya, makanya dia di sini sering mendatangkan opsi lain. Dan ya, udah deh. Dia di sini ada di Emperor, tapi dia reverse, berarti kan dia tuh orang yang apa ya? Hanya egois aja gitu yang dia munculkan. Hanya keegoisan dia aja yang dia munculkan ke kamu. eh Apa ya? Bukan
Ya, bukan sesuatu yang pure karena cinta yang tulus. Oke, mungkin dia memang cinta sama kamu, tapi ada niat tersembunyi dari dianya untuk mendapatkan manfaat dari kamu di sini. Ya, orangnya juga masih pelin-pelan, masih ya sedang belum menentukan gitu, belum menetapkan yang mana yang ingin dia pilih gitu dari opsi-opsi yang dia hadirkan, termasuk kamu. Kayak gitu sih. Oke, aku akan mengambil oracle untuk mengetahui apa sebenarnya yang ingin dia katakan ke kamu ya. Apa pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu. Oke. Apa pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Okay, I feel you leave me behind. I know I miss you everything. I'm not available. I left when I saw you with someone. Oke, jadi dia merasa bahwa di sini kamulah yang meninggalkan dia gitu ya, dan dia merasa kayak dia kehilangan semuanya. Ya, dia kehilangan. Jadi di sini dia di sini menyalahkan kamu gitu ya. Dia di sini menyalahkan kamu dan eh dia merasa bahwa kayak dia itu udah nggak ada apa-apanya lagi gitu bagi kamu kayak gitu ya. Udah nggak ada harganya lagi, dia nggak ada ya, dia tuh nggak ada lagi di mata kamu dan dia pergi ketika dia melihat bahwa kamu itu udah dengan orang lain kayak gitu ya. Jadi di sini dia lebih ke dia merasa bahwa kamulah yang meninggalkan dia, dialah yang kehilangan kamu di sini ya. Dia yang menyalahkan kamu di sini. Itulah kondisi dan perasaan dia hari ini ke kamu ya. Jadi intinya dia di sini banyak menyalahkan kamu. Oke, saran aku sih ya udahlah ya, nggak usah dipusingin lagi dengan orang ini. Orang ini memang cukup toksik, banyak mendatangkan opsi-opsi lain gitu. Kamu juga apa ya, udah lelah dengan hubungan ini. Jadi oke, udah gitu ya. Untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dan energi yang paling kuat di sini ada Sagittarius, ada Scorpio, dan Taurus. Aries ya. Oke, sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.